Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kami, Tuhan Yesus yang begitu menyayangi kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia bahkan anugerah kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa jika kami masih boleh ada saat ini, apapun keadaan kami, itu semata-mata karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini sebelum kami hendak beristirahat, kami mau untuk mendengarkan tuntunan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami bacakan. Untuk itu berkenanlah Tuhan mengutus Roh Kudus Tuhan untuk dapat menuntun kami, mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang hendak kami bacakan dan dengarkan. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil kita, Injil Yesus Kristus, yaitu dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13, yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai 32. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan tidak hanya kita bacakan dan kita dengarkan, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa lagi, selamat malam untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita pada masa sekarang ini, di zaman yang begitu maju, cepat, semua serba cepat, itu membuat kita terkadang terjebak dalam stigma-stigma atau pandangan-pandangan yang terbangun dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, beberapa stigma yang terbangun dalam masyarakat di Indonesia, beberapa di antaranya adalah stigma atau pandangan tentang ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan, kecantikan, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, hal ini membuat kita, ketika kita melihat diri kita ataupun orang lain, kita menganggap bahwa diri kita atau orang lain tidak sesuai dengan pandangan-pandangan tersebut, lantas kita langsung menilai bahwa orang itu tidak mampu atau diri kita tidak mampu. Kita cenderung untuk meremehkan orang tersebut. Nah, ukuran kita sebagai manusia terkadang hanya terfokus pada sesuatu yang terlihat besar atau terlihat mengesankan, ataupun misalnya seorang yang memenuhi stigma atau pandangan yang tadi saya katakan itu. Terkadang kita meremehkan atau meragukan orang-orang yang terlihat kecil atau masih belum berpengalaman atau masih memiliki banyak kekurangan di sana sini. Kita cenderung untuk
menjudge bahwa orang ini tidak mampu, lantas kita meremehkan dia. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini merupakan penjelasan Yesus tentang kerajaan sorga. Yesus mencoba menjelaskan tentang kerajaan sorga melalui biji sesawi. Ibu bapak mungkin sudah tahu bagaimana kecilnya biji sesawi ini. Namun Bapak Ibu, biji sesawi yang kecil ini ketika ditaburkan pada tanah yang baik akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, bahkan menjadi tempat bagi burung-burung untuk bersarang. Selain itu juga Bapak Ibu, ketika saya membaca buku, saya mencari tahu tentang biji sesawi ini. Ternyata biji sesawi ini memiliki minyak yang berfungsi sebagai obat. Dan biji ini juga dapat membuat makanan lebih enak, menambah cita rasa makanan, dan membuat makanan tetap segar. Nah Bapak Ibu, hal yang menarik adalah bahwa Yesus menggunakan biji sesawi yang kecil ini untuk menggambarkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Di sini terlihat bahwa Yesus ingin menggambarkan bahwa kerajaan sorga dapat berasal dari benih-benih yang kecil, namun bermanfaat tentunya. Benih-benih kecil yang bermanfaat dan berkualitas yang terus berproses untuk menghadirkan kerajaan sorga. Dan benih-benih itu atau biji itu adalah Bapak Ibu, Saudara dan juga saya. Jika selama ini Bapak Ibu kita memegang pemahaman bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga dapat kita temui ketika hidup kita dunia telah selesai, atau ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita membayangkan kerajaan Allah juga itu sebagai tempat yang indah, tidak ada kesedihan lagi. Hal itu bukannya salah. Saya percaya bahwa kita semua memang memiliki pandangan yang seperti itu. Namun hari ini, malam hari ini, kita mau diajak bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Melalui Yesus kita memahami bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya, kita turut berperan untuk menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga di sini, saat ini, di dunia ini. Kita sebagai benih yang kecil, namun bermanfaat ketika kita berproses bersama dengan Tuhan, kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Jika kita melihat kerajaan Allah sebagai tempat yang penuh kedamaian, tidak ada kesedihan, maka itulah yang menjadi panggilan dan tugas kita untuk boleh selalu berproses, untuk boleh selalu memperbaharui diri kita, melakukan apa yang kita bisa, agar melalui kehidupan kita bisa membawa tanda kerajaan Allah melalui kepedulian kita terhadap ciptaan lain dan sesama kita. Kita boleh terlihat kecil, penuh dengan keterbatasan, tidak hebat mungkin di mata orang lain. Jika mungkin apa yang ada pada diri kita tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada di masyarakat, tetapi kita yang penuh dengan keterbatasan ini haruslah mengingat bahwa yang terpenting adalah kualitas iman kita, yaitu ketika kita selalu setia berproses bersama dengan Tuhan, menghadirkan kerajaan sorga di dunia, di tengah keluarga, persekutuan, dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu dan Saudara, hal ini secara khusus juga menjadi panggilan dan pengingat bagi anggota Gerakan Pemuda yang sedang mensyukuri pertambahan usia yang ke-71 tahun. Gerakan Pemuda harus selalu bergerak untuk mengembangkan diri. Walaupun kita masih muda, kita juga adalah benih-benih berkualitas yang sudah Tuhan bentuk. Untuk itu dalam kehidupan dan kehadiran kita di tengah persekutuan, mari bersama dengan Tuhan menyatakan kasih dan damai bagi sesama, baik itu anggota GP ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Di masa pandemi ini, untuk rekan-rekan pemuda,
Mari kita saling menopang dan saling menyemangati, saling melindungi, saling menjaga sebagai bentuk mewujudkan kasih dan damai sejahtera bagi sesama dan ciptaan yang lain. Selamat ulang tahun untuk Gerakan Pemuda GPIB, khususnya GPIB Bukit Harapan. Kiranya pemuda-pemudi kita semua dapat terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita berproses bersama dengan Tuhan dengan percaya bahwa kita yang adalah benih-benih yang kecil dapat menjadi pohon yang bermanfaat, pohon yang rindang yang bermanfaat dalam hidup kita, membawa kesukacitaan bagi segenap ciptaan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang membentuk dan mengolah kita ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang begitu baik, ya Tuhan yang menciptakan kami, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan kami benih-benih yang bermanfaat, benih-benih yang berkualitas. Tapi kami tahu ya Tuhan, jikalau kami tidak berproses bersama dengan Tuhan, jikalau kami berjalan sendirian, kami tidak akan bisa untuk bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan kami tidak menjadi berguna bagi sesama kami dan ciptaan-Mu yang lain. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk terus ada bersama-sama dengan kami, menuntun langkah kami agar apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami dapat menunjukkan tanda kerajaan sorga di muka bumi ini, membawa kesukacitaan dan damai sejahtera bagi siapapun, bagi apapun yang ada di hidup kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk pertambahan usia Gerakan Pemuda yang Tuhan hadirkan ada di gereja untuk boleh bergerak, untuk boleh berpelayanan, menunjukkan bahwa orang-orang muda dapat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mau terus memberkati setiap gerak langkah pelayanan Gerakan Pemuda GPIB dimanapun berada, agar semuanya yang dilakukan, yang dikaryakan untuk pelayanan Tuhan di gereja, bagi sesama, bagi siapapun, dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan saja yang menyempurnakan semuanya itu. Ya Tuhan, jika saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka saat ini juga kami hendak beristirahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja juga yang mau menjaga kami agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan di esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.